berhentilah sejenak dari apapun yang sedang kamu lakukan. Ya, kamu, tenangkan pikiranmu dan berikan seluruh perhatianmu kepadaku untuk beberapa saat. Aku sengaja menghentikan harimu. Ini bukan kebetulan dan bukan kebetulan semata. Aku telah menempatkan kata-kata ini di hadapanmu karena ada sesuatu yang harus kusampaikan dan itu tidak bisa ditunda lagi. Kamu telah meminta tanda dariku. Kamu telah berdoa, Tuhan, tunjukkan bahwa Engkau bersamaku. Tunjukkan bahwa Engkau mendengarku. Tunjukkan bahwa Engkau belum melupakanku. Ketika suaraku menjangkaumu sekarang, pahamilah bahwa inilah jawabanku. Momen ini adalah tanda yang kamu minta. Jadi jangan abaikan apa yang kamu dengar. Jangan biarkan pikiranmu mengembara ke kekhawatiran hari ini. Apa yang akan kutuangkan ke dalam rohmu mengandung bobot yang nyata, dan ini ditujukan hanya untukmu. Dengarkan baik-baik, karena aku tidak sekadar berbicara. Aku sedang memulihkan. Aku sedang memperbarui. Aku hendak menarikmu kembali ke dalam ketenangan. Aku telah melihat kelelahanmu. Aku melihatmu bangkit setiap pagi dan menembus kekhawatiran, ketidaknyamanan, dan ketidakpastian. Ada hari-hari ketika kamu tersenyum untuk orang lain, sementara rohmu menanggung perih di dalam. Ada malam-malam ketika kamu terbaring tanpa tidur, sementara pikiranmu berputar seperti badai yang tak kunjung reda. Kamu berseru kepadaku dan rasanya seperti keheningan, tetapi aku tidak diam. Aku ada di sana. Aku bersamamu dalam kegelapan itu. Aku mendengar setiap kata yang kamu ucapkan dan setiap kata yang tidak mampu kamu ungkapkan. Ketika hatimu terlalu berat untuk membentuk sebuah doa, aku mengerti maksud hatimu. Tidak ada beban yang kamu pikul luput dari pandanganku. Tidak ada penderitaan yang kamu alami yang tidak aku perhatikan. Mungkin kamu merasa tidak ada yang benar-benar memahami perjalananmu, tetapi aku memahaminya. Aku mengerti beban yang kamu tanggung. Aku mengerti rasanya terus melangkah ketika dirimu terasa kosong di dalam. Aku mengerti kesepian yang menghimpit ketika rumah menjadi sunyi dan tidak ada lagi siapapun yang harus kamu pura-purai di hadapannya. Dengarlah aku sekarang. Aku tidak membawamu sejauh ini hanya untuk meninggalkanmu. Aku tidak melepaskan, melindungi, dan menopangmu melalui setiap musim hidupmu hanya untuk menarik kehadiranku pada akhirnya. Aku masih di sini. Aku tidak berubah. Dan aku masih memiliki tujuan bagi hidupmu yang tidak dibatalkan oleh satupun kegagalan dan tidak dihapus oleh satupun penundaan. Ya, kamu telah membuat kesalahan. Kamu telah tersandung. Kamu telah mempertanyakanku dan mempertanyakan dirimu sendiri. Tetapi kasihku kepadamu tidak pernah bergantung pada kesempurnaanmu. Aku mengasihimu karena kamu adalah milikku. Kamu lahir dari tanganku. Kamu adalah sukacitaku. Tidak ada apapun yang pernah kamu lakukan, dan tidak ada apapun yang pernah dikatakan orang tentangmu yang dapat membatalkan kebenaran itu. Kamu telah kuat begitu lama, tetapi aku tidak memintamu untuk kuat sekarang. Aku memintamu untuk beristirahat
bukan sekadar istirahat tidur, melainkan istirahat yang dalam dari roh yang akhirnya berhenti berjuang. Letakkan kekhawatiran itu, letakkan rasa bersalah itu, letakkan kebutuhan untuk memperbaiki segalanya dengan usahamu sendiri. Itu tidak pernah menjadi bebanmu untuk dipikul. Itu bebanku. Aku tahu musuh jiwamu sudah membisikkan sesuatu kepadamu. Ia mengatakan kepadamu untuk berpaling, bahwa firman ini sebenarnya bukan untukmu, bahwa tidak ada yang akan berubah. Ia adalah penipu, dan ia takut akan apa yang terjadi jika kamu mempercayaiku. Firman ini untukmu. Aku memanggilmu ke dalam momen ini, karena aku akan segera bergerak dalam hidupmu, dan aku ingin hatimu terbuka ketika itu terjadi. Kamu berdiri di ambang pintu. Ada titik-titik balik dalam kehidupan yang tidak datang dua kali dengan cara yang sama, dan inilah salah satunya bagimu. Surga telah mempersiapkan saat ini jauh sebelum kamu terpikir untuk memintanya. Pintu-pintu siap terbuka, belenggu-belenggu siap jatuh. Tetapi aku membutuhkan perhatianmu, kepercayaanmu, dan kesediaanmu untuk tetap bersamaku sampai aku selesai berbicara. Mendekatlah sekarang. Aku tidak menyerumu dari negeri yang jauh. Aku lebih dekat dari napasmu sendiri, lebih dekat dari detak jantungmu. Aku telah berjalan bersamamu melalui setiap lembah yang gelap dan setiap badai yang tampak terlalu dahsyat untuk dilewati. Kamu tidak melewati tahun-tahun itu karena kamu tidak bisa dihancurkan. Kamu bertahan karena aku menopangmu ketika kekuatanmu telah habis. Maka biarlah kebisingan di dalam dirimu menjadi tenang. Turunkan bahumu yang tegang. Bernapaslah perlahan dan ketahuilah bahwa kamu sedang berdiri di hadiratku. Apa yang akan kusampaikan akan menyentuh tempat-tempat tersembunyi, luka-luka yang tidak kamu perlihatkan kepada siapapun, pertanyaan-pertanyaan yang sudah berhenti kamu tanyakan dengan lantang. Aku mengetahui semuanya, dan aku memiliki jawaban untuk setiap satu dari mereka. Mungkin kamu sudah terbiasa menahan dirimu agar tetap utuh. Kamu telah belajar menjawab, "Aku baik-baik saja," sebelum ada yang bisa melihat terlalu dalam. Kamu telah menanggung beban dengan diam agar orang-orang di sekitarmu tidak khawatir. Anakku yang berharga, kamu tidak perlu berpura-pura di hadapanku. Aku sudah melihat di balik semua jawaban itu. Bawa kepadaku dirimu yang lelah, dirimu yang bingung, dirimu yang hampir kehabisan harapan. Itulah yang sedang kuajak bicara sekarang. Dan jangan takut bahwa kamu datang kepadaku terlambat. Kamu tidak terlambat. Waktuku tidak rusak oleh penundaanmu. Dan rencanaku tidak dibatalkan oleh jalan memutar yang kamu tempuh. Saat kamu mengarahkan hatimu kepadaku, kamu berada tepat di tempat aku bisa menjumpaimu. Saat ini adalah buktinya. Kamu di sini, aku di sini. Itu sudah cukup untuk apa yang akan kulakukan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku meminta satu hal darimu. Terimalah firman ini dengan iman. Jangan menimbangnya dengan kecurigaan atau menahannya di kejauhan. Ambillah ke dalam hatimu seperti tanah kering menyerap hujan. Jika kamu melakukan itu, kamu tidak akan meninggalkan momen ini sama seperti ketika kamu datang. Jika kamu percaya bahwa
Aku bersamamu dalam momen ini. Bisikkan aminmu sekarang. Sekarang, biarlah aku berbicara tentang luka-luka yang ditinggalkan orang lain. Aku telah melihat bagaimana orang-orang menyakitimu. Aku melihat saat kepercayaan dikhianati, ketika kata-kata yang seharusnya lembut malah menjadi tajam. Aku melihat janji-janji yang dibuat kepadamu lalu ditinggalkan begitu saja. Aku melihat kamu memberi kasih yang tidak dibalas, dan aku melihat apa yang itu lakukan pada hatimu. Aku ingin kamu mendengar ini dengan jelas. Itu bukan salahmu. Apa yang mereka lakukan berasal dari apa yang rusak dalam diri mereka, bukan dari apa yang kurang dalam dirimu. Pilihan mereka tidak menentukan nilai hidupmu. Kepergian mereka tidak pernah menjadi tanda bahwa aku telah pergi. Sebenarnya, sementara mereka menjauh, aku semakin mendekat. Sementara hatimu hancur, aku sudah mengumpulkan kepingan-kepingannya. Kamu bertanya, dalam musim-musim itu, apakah kamu benar-benar berarti? Kamu menatap hidupmu dan bertanya, apakah ada yang akan memperhatikan jika kamu sekadar menghilang ke latar belakang? Anakku, kamu tidak pernah sekalipun tidak terlihat olehku. Ketika kamu masuk ke dalam ruangan di mana tidak ada yang menyapamu, kehadiranku mengelilingimu. Ketika kamu memanjatkan doa-doa yang kamu pikir terlalu kecil untuk layak dijawab, aku mendekatkan diri dan mendengarkan setiap kata. Dan aku tahu tentang suara lain itu, suara yang berbicara ketika kamu sendirian, yang berbisik, kamu tidak cukup baik, kamu sudah terlalu sering gagal, kamu sudah terlalu jauh tersesat. Kamu telah berusaha mendorong pikiran-pikiran itu pergi, tetapi mereka terus kembali, dan paling berat di malam hari. Dengarkan aku dengan jelas. Suara itu bukan suaraku. Aku tidak pernah menyebutmu tidak berharga. Aku tidak pernah menyebutmu gagal. Aku tidak pernah memandangmu dengan jijik. Suaraku berbicara kasih. Suaraku menyatakan bahwa kamu diampuni, dipilih, dan dikehendaki. Setiap kata yang menarikmu menuju keputusasaan bukan berasal dari Bapamu. Ketika kamu tersandung, aku tidak melangkah mundur darimu. Aku mengulurkan tangan untuk mengangkatmu. Ketika kamu ragu, aku tidak menarik tanganku. Aku menopangmu sampai imanmu menemukan pijakannya kembali. Aku bukan Allah yang menunggu dari kejauhan sampai kamu menjadi layak. Aku datang kepadamu di saat terburukmu, dan aku telah tinggal bersamamu sejak saat itu. Perhatikanlah seberapa jauh kamu telah datang. Kamu telah melewati hal-hal yang bisa saja menghancurkanmu. Namun, di sini kamu berada, masih bernapas, masih mendengarkan, masih meraihku. Itu bukan kelemahan. Itu adalah bukti dari sebuah kehidupan yang telah kujaga. Jika ceritamu sudah selesai, kamu tidak akan mendengar suaraku sekarang. Aku belum selesai denganmu. Mungkin kamu percaya bahwa hari-hari terbaikmu sudah berlalu. Mungkin kamu menatap tahun-tahun yang telah pergi dan meratapi apa yang hilang di dalamnya. Tetapi kukatakan kepadamu, apa yang ada di hadapanmu lebih besar dari apa yang ada di belakangmu. Kesedihan yang telah kamu alami tidak akan menjadi kata terakhir dalam ceritamu. Sukacita semakin mendekat. Harapan sedang berakar kembali. Aku sedang memulai sesuatu yang baru dalam dirimu, bahkan sekarang.
Jauh sebelum siapapun memberimu nama, aku sudah memilihmu. Aku membentukmu dengan penuh tujuan dan kepedulian, membentuk setiap bagian dari dirimu. Aku menanamkan kekuatan dalam dirimu yang tidak dimiliki orang lain dengan cara yang persis sama. Kamu bukan sekadar satu wajah yang hilang dalam kerumunan bagiku. Kamu adalah milikku, diukir di atas telapak tanganku, dan aku tidak mungkin melupakanmu, sama seperti aku tidak mungkin menyangkal diriku sendiri. Orang lain mungkin telah mengabaikanmu. Orang lain mungkin telah salah menilaimu atau mengukurmu berdasarkan musim terburukmu. Tetapi ukuran mereka bukan ukuranku. Aku tidak mendefinisikanmu berdasarkan hari ketika kamu jatuh. Aku mendefinisikanmu berdasarkan apa yang kuciptakan untuk kamu menjadi, dan berdasarkan kasih yang telah kubawa untukmu dari awal hingga napas ini. Jadi ketika tuduhan lama bangkit, jawablah dengan firman-Ku. Ketika rasa malu berkata, "Ingatlah apa yang telah kamu lakukan," jawablah, "Bapakku telah mengampuninya." Ketika ketakutan berkata, "Kamu akan selalu sendirian," jawablah, "Allahku tidak pernah meninggalkanku." Ketika keputusasaan berkata, "Tidak ada yang akan berubah," jawablah, "Allahku sedang memperbarui segala sesuatu." Kamu tidak perlu berteriak. Kamu hanya perlu mempercayai apa yang telah kukatakan. Ada tempat dalam dirimu yang sudah bertahun-tahun menunggu untuk mendengar ini. Bukan di permukaannya, melainkan di tempat yang dalam yang kamu jaga. Biarlah kata-kata ini menjangkaunya. Biarlah mereka mengendap di mana luka-lukanya paling tua. Aku tidak menawarkan kepadamu sebuah pikiran menyenangkan untuk kamu bawa selama satu sore. Aku berbicara pemulihan atas fondasi hidupmu. Kamu dikasihi dengan kasih yang tidak berujung dan tidak bersyarat. Kamu dipilih, bukan secara kebetulan, melainkan dengan sengaja. Kamu dikenal sepenuhnya dan masih dikehendaki sepenuhnya. Tidak ada apapun dalam dirimu yang membuatku berpaling, dan tidak ada apapun di depanmu yang belum kupersiapkan. Inilah kebenaran tentang hidupmu. Apapun yang dikatakan orang lain, berdirilah di atasnya, bangunlah di atasnya. Biarlah setiap suara lain diam di hadapannya. Mulai hari ini, aku ingin kamu membawa dirimu sebagai seseorang yang adalah milik Allah yang hidup. Karena itulah tepatnya siapa dirimu. Bukan sekadar ditoleransi, bukan hampir diterima. Kekasihku, jangan membandingkan jalanmu dengan jalan orang lain. Ketika kamu melirik kehidupan orang lain, kamu akan selalu menemukan seseorang yang tampaknya lebih maju, lebih diberkati, lebih mapan. Tetapi jalan mereka tidak pernah dimaksudkan untuk kakimu. Aku merancangmu untuk sebuah tujuan yang hanya milikmu, dan aku sedang membentangkannya pada kecepatan yang tepat untukmu. Waktu yang ditentukan bagimu belum berlalu. Waktu itu semakin mendekat. Dan untuk orang-orang yang kamu kasihi, mereka yang kamu bawa dalam doa, aku memberi kesetiaan yang sama. Aku melihat mereka juga. Aku tahu kekhawatiran yang kamu panjatkan untuk mereka ketika tidak ada yang mendengarkan. Percayakan mereka kepadaku. Jangkauanku lebih panjang dari kekhawatiranmu, dan kepedulianku terhadap mereka tidak tidur ketika kamu tidur. Doa-doa yang telah kamu panjatkan atas
kehidupan mereka tidak jatuh ke tanah. Aku telah menerima semuanya, dan aku sedang bekerja dengan cara-cara yang belum bisa kamu lihat. Katakanlah, Tuhan, aku adalah milik-Mu, jika kamu menerima kebenaran ini atas hidupmu. Sekarang, aku harus berbicara kepadamu tentang masa penantian, karena aku tahu itu telah mengujimu lebih dari hampir hal lain apapun. Kamu telah meminta jawaban, dan jawaban-jawaban itu tampak lambat. Kamu telah meminta perubahan, dan hari-hari terus berlalu tanpa perubahan. Kamu telah menatap cakrawala begitu lama, sampai harapanmu menjadi lelah. Dan suatu ketika dalam masa penantian itu, sebuah pertanyaan berakar. Tuhan, sudahkah Engkau melupakanku? Aku tidak melupakanmu, tidak satu jam pun. Sementara kamu menghitung hari-hari, aku sedang bekerja di bawah permukaan mereka. Bayangkan benih yang tersembunyi di dalam tanah. Bagi mata yang melihat, sepertinya tidak ada yang terjadi. Ladang tampak kosong dan diam. Tetapi di bawah tanah, kehidupan sedang bergerak. Akar-akar sedang menyebar ke bawah, berakar dalam, menimba kekuatan dari tempat-tempat yang tidak bisa dilihat siapapun. Kemudian, suatu pagi, tunas hijau menembus permukaan, dan semua yang disembunyikan oleh keheningan itu tiba-tiba terungkap. Itulah yang telah terjadi dalam hidupmu. Keheningan yang kamu salah artikan sebagai ketiadaan adalah ketenangan dari pekerjaan yang mendalam. Aku telah mengatur keadaan-keadaan yang belum bisa kamu lihat. Aku telah menempatkan orang-orang yang tepat di sepanjang jalanmu dan menggerakkan orang-orang yang salah keluar darinya. Aku telah membuka apa yang perlu dibuka dan menutup apa yang perlu ditutup. Tidak ada yang terlihat olehmu. Semua itu nyata. Jika aku telah memberikanmu segalanya pada saat kamu memintanya, sebagian dari itu akan menghancurkanmu. Ada berkat-berkat yang membutuhkan kekuatan tertentu untuk dibawa, dan aku terlalu mengasihimu untuk meletakkan panen penuh di atas bahu yang belum siap untuk menanggung beratnya. Maka aku menguatkanmu terlebih dahulu, bukan untuk menunda sukacitamu, tetapi untuk melindunginya. Waktuku tidak lambat. Waktuku tepat. Aku mengetahui jam yang tepat ketika setiap janji harus tiba dalam hidupmu, dan aku tidak akan melewatkannya. Apa yang telah kufirmankan atas dirimu, aku akan genapi. Aku tidak membuat janji lalu meninggalkannya. Aku tidak berbicara lalu berubah pikiran. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi satu kata dariku tidak akan jatuh ke tanah. Maka apa yang kuminta darimu dalam musim ini? Teruslah percaya. Teruslah mengucapkan harapan atas hidupmu, bahkan pada hari-hari ketika suaramu bergetar. Teruslah membawa permohonanmu kepadaku, bahkan yang sudah kamu doakan ratusan kali. Iman bukan ketiadaan kelelahan. Iman adalah datang kembali kepadaku satu kali lagi, dan itulah yang telah kamu lakukan. Aku melihatnya, dan itu menggerakkan hatiku. Anakku, aku memintamu untuk menaruh sebagian dari apa yang kamu miliki, sesuatu yang benar-benar bernilai, di atas mezbah pekerjaan ini, seperti emas yang diletakkan di atas timbangan panggilan ini. Biarlah itu menjadi benih yang ditabur ke dalam air yang dalam.
sebuah persembahan yang diletakkan di atas batu, tidak ditahan karena ketakutan. Ini adalah bukti bahwa kepercayaanmu bertumpu pada tanganku untuk menyediakan, dan bahwa hatimu tidak lagi berpaut pada kekurangan. Apa yang kamu lepaskan dalam iman tidak meninggalkan hidupmu. Ia bergerak mendahuluimu menuju panen yang sedang kupersiapkan. Ingatlah apa yang kulakukan dengan 5 roti dan 2 ikan. Ribuan orang duduk kelaparan di sebuah bukit, dan sedikit yang dipersembahkan menjadi lebih dari cukup dengan keranjang-keranjang yang tersisa. Aku tidak pernah membutuhkan kelimpahan untuk menciptakan kelimpahan. Aku hanya membutuhkan apa yang diletakkan di tanganku dengan kepercayaan. Itulah selalu caraku dan tidak berubah. Jadi, jangan mengukur apa yang kamu pegang berdasarkan ukurannya. Ukurlah berdasarkan di mana kamu meletakkannya. Tangan yang sama yang melipat gandakan roti di atas sebuah bukit terbuka ke arahmu sekarang, dan tidak ada yang dipercayakan kepadaku yang pernah berkurang. Ketika kamu mengendorkan cengkeramanmu pada apa yang kamu takutkan untuk hilang, kamu membuat ruang untuk menerima apa yang telah kutunggu untuk berikan. Ketakutan menutup tangan dan menutup hati. Kepercayaan membuka keduanya. Dan setelah kamu mempercayaiku, beristirahatlah. Jangan terbaring terjaga menghitung bagaimana kebutuhan itu akan datang. Hitungan itu adalah milikku. Burung-burung di udara tidak menyimpan makanan, namun mereka diberi makan. Bunga-bunga di ladang tidak bekerja keras menenun, namun bahkan seorang raja dalam segala kemegahannya tidak pernah berpakaian seperti mereka. Bukankah kamu jauh lebih berharga bagiku daripada semua ini? Kamu memang lebih berharga. Hiduplah seperti itu. Aku juga melihat bagaimana masa penantian telah mengajarkanmu hal-hal yang kemudahan tidak pernah bisa ajarkan. Kamu telah belajar mendengar suaraku dalam ketenangan. Kamu telah belajar persahabatan, mana yang bertahan dan mana yang tidak. Kamu telah belajar bahwa jiwamu bisa bertahan jauh lebih banyak dari yang pernah kamu percayai. Pelajaran-pelajaran ini adalah harta. Mereka akan melayanimu di musim yang akan datang ketika aku mempercayakanmu dengan lebih banyak. Ada kedamaian tertentu yang dimiliki oleh orang-orang yang telah berhenti terburu-buru mendorongku. Aku ingin kedamaian itu untukmu. Huten berarti berhenti menginginkan atau berhenti meminta. Ini berarti harus meminta dari hati yang tenang daripada hati yang panik. Ini berarti kamu bisa melihat orang lain menerima jawaban mereka dan bersukacita bersama mereka. Mengetahui bahwa jammu sendiri telah ditetapkan dan tidak bisa dicuri oleh siapapun. Maka biarlah hari ini menjadi hari ketika perjuangan itu mereda. Katakan kepada jiwamu sendiri, tenanglah, Dia yang berjanji adalah setia. Ia tidak pernah kehilangan panen yang telah ditanamnya, dan ia tidak memulai pekerjaan ini dalam diriku untuk meninggalkannya. Anakku, ucapkan kata-kata itu ketika kecemasan lama bangkit. Ucapkan di tengah malam, ucapkan saat fajar. Semuanya benar setiap jam. Ingat juga bahwa menunggu bersamaku bukan kehidupan yang terbuang sia-sia. Tahun-tahun yang kamu pikir telah hilang tidak pernah berada di luar pandanganku atau rencanaku.
Bahkan bagian-bagian jalan yang berliku pun sedang membawamu ke suatu tempat. Kamu akan memahami sebagian dari itu nanti, dan sebagian lagi akan kamu percayakan begitu saja kepadaku. Bagaimanapun juga, tidak ada yang hilang dari ceritamu yang aku maksudkan untukmu. Musim sedang berubah. Aku mengatakannya bukan untuk menghiburmu, tetapi karena memang demikian adanya. Kamu telah setia melalui bulan-bulan yang gersang, dan tanda-tanda pertama kehijauan lebih dekat dari yang kamu kira. Tetaplah dekat denganku sekarang. Apa yang datang berikutnya akan meminta hati yang teguh, dan aku sedang meneguhkan hatimu bahkan saat kamu mendengarkan. Dan sekarang, anakku, aku harus menyampaikan sesuatu yang mungkin lebih sulit untuk didengar. Ada hal-hal dalam hidupmu yang sudah saatnya untuk kamu tinggalkan. Musim baru tidak bisa dituangkan ke tangan yang masih menggenggam yang lama. Maka sebelum aku memimpinmu maju, aku memintamu untuk melepaskan apa yang telah menahanmu di tempat ini. Ucapkan selamat tinggal pada rasa bersalah yang telah kamu pikul. Kamu telah menghukum dirimu sendiri lama setelah aku berhenti menghitung pelanggaran itu. Kamu telah mengulang-ulang kegagalan lama, seolah mempraktikannya bisa membatalkannya. Tidak bisa. Aku telah menjauhkan pelanggaranmu dari dirimu sejauh timur dari barat. Ketika aku mengampuni, aku tidak menyimpan salinan dari catatan itu. Mengapa kamu masih membacanya milikmu? Ucapkan selamat tinggal pada rasa malu. Rasa bersalah mengatakan kamu melakukan sesuatu yang salah, tetapi rasa malu melangkah lebih jauh dan mengatakan kamu adalah sesuatu yang salah. Itu adalah kebohongan dari lubang yang dalam, dan itu telah mencuri cukup banyak dari hidupmu. Kamu bukan hari terburukmu. Kamu bukan nama yang pernah seseorang berikan kepadamu. Kamu bukan barang rusak. Kamu adalah anakku yang telah dibersihkan dan disambut, dan aku tidak malu kepadamu. Ucapkan selamat tinggal pada ketakutan yang telah mempersempit duniamu. Ketakutan telah memberitahumu apa yang tidak bisa kamu lakukan, kemana kamu tidak bisa pergi, apa yang pasti akan salah jika kamu mencoba. Itu telah membuatmu kecil, padahal aku menciptakanmu untuk tempat-tempat yang luas. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Setiap kali ketakutan berbicara, ia berbicara di luar kewenangannya. Kamu tidak harus mematuhinya. Ucapkan selamat tinggal pada kepahitan. Aku tahu akarnya dalam, dan aku tahu itu tumbuh dari luka-luka yang nyata, tetapi kepahitan adalah penghuni yang tidak membayar sewa dan meracuni seluruh rumah. Mengampuni mereka yang menyakitimu tidak berarti menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu kecil. Itu menyatakan bahwa kamu menolak untuk meminum racun karenanya lebih lama. Serahkan kepadaku hutang yang mereka berutang kepadamu. Aku adalah Allah yang adil. Aku akan berurusan dengan apa yang telah dilakukan, dan aku akan melakukannya dengan benar. Bagianmu adalah menjadi bebas. Ucapkan selamat tinggal pada suara-suara tertentu. Tidak setiap orang yang memiliki akses ke telingamu layak mendapatkannya. Ada mereka yang mengolok-olok apa yang kamu anggap kudus, yang meremehkan harapanmu, yang berbicara kepadamu
dengan cara yang mengerucutkan jiwamu. Melangkahlah menjauh dari jangkauan mereka. Kamu bisa mengasihi orang-orang dan tetap berhenti membiarkan mereka melukaimu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di mana hinaan terdengar keras, berjalanlah dengan tenang pergi, dan datanglah duduk di mana kamu diajak bicara dengan kebenaran dan kebaikan. Ucapkan selamat tinggal juga pada pola-pola lama. Kebiasaan-kebiasaan yang kamu raih ketika rasa sakit itu tiba. Cara-cara mengatasi yang lebih banyak mengambil daripada yang mereka berikan. Kamu tahu mana yang kumaksud karena kamu telah bertanya kepadaku tentang mereka dalam kegelapan. Lebih dari sekali aku tidak mengutukmu. Aku menawarkan tanganku kepadamu. Belenggu-belenggu ini tidak putus melalui rasa malu. Mereka putus melalui kehadiranku. Satu hari yang diserahkan pada satu waktu, dan aku akan bersamamu di setiap hari itu. Dan ucapkan selamat tinggal pada gambaran hari esok yang telah dilukiskan keputusasaan untukmu. Kamu telah membayangkan yang terburuk begitu banyak kali, sehingga itu mulai terasa seperti nubuat. Itu bukan nubuat. Itu adalah ketakutan yang mengenakan kostum. Hanya aku yang memegang masa depanmu, dan apa yang kupegang untukmu adalah baik. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jangan biarkan keputusasaan menyimpan satu pun lukisannya di dindingmu. Aku tahu bahwa melepaskan terasa seperti kehilangan. Kamu telah memegang beberapa hal ini begitu lama, sehingga terasa seperti bagian dari dirimu. Tetapi kamu tidak diciptakan untuk menjadi penjaga hal-hal yang mati. Kamu diciptakan untuk kehidupan, dan kehidupan harus memiliki ruang. Setiap perpisahan yang kuminta darimu sedang membuat ruang untuk sesuatu yang telah kutunggu untuk berikan. Ingatlah hambaku yang kupanggil keluar dari rumah ayahnya menuju sebuah tanah yang belum pernah ia lihat. Ia harus meninggalkan sebelum ia bisa menerima. Ingatlah para nelayan yang meninggalkan jala mereka di tepi pantai. Jala-jala itu adalah mata pencaharian mereka, identitas mereka, keamanan mereka. Namun apa yang mereka masuki jauh melampaui semua itu. Selalu demikianlah di dalam kerajaanku. Tangan yang terbuka menerima, tangan yang terkepal tidak bisa. Maka lakukanlah ini bersamaku sekarang. Dalam ketenangan hatimu, sebutkan apa yang kamu lepaskan. Sebutkan rasa bersalah itu. Sebutkan ketakutan itu. Sebutkan orang yang akhirnya kamu maafkan. Sebutkan kebiasaan yang kamu serahkan. Kamu tidak membutuhkan kata-kata yang fasih. Cukup katakan, Tuhan, aku menyerahkan ini kepadamu. Dan sungguh-sungguhlah, tindakan sederhana itu yang dilakukan dalam iman, menggerakkan lebih banyak hal di dunia yang tak terlihat dari yang bisa kamu bayangkan. Dan ketika hal-hal lama itu datang mengetuk lagi, dan mereka akan datang, jangan panik. Kembalinya mereka bukan berarti pelepasanmu gagal. Itu berarti mereka sedang menguji apakah kamu sungguh-sungguh. Berdirilah di pintu dan katakan,
itu tidak lagi tinggal di sini. Katakan sebanyak yang kamu perlu. Setiap kali kamu menolak mereka, suara mereka semakin melemah, dan suaraku dalam dirimu semakin kuat. Pahami juga mengapa aku mendesakmu dalam hal ini hari ini dan bukan suatu hari nanti. Musim memiliki pintu, dan pintu tidak selamanya tetap terbuka. Kerelaan yang kamu rasakan saat ini, kelembutan dalam hatimu saat kamu mendengarkan, itulah rohku yang sedang bekerja dalam dirimu. Jangan biarkan dorongan ini mendingin menjadi keputusan yang tertunda lagi. Orang yang berkata, "Aku akan menghadapinya nanti," seringkali menemukan bahwa nanti tidak pernah tiba. Hari ini, sementara hatimu lunak, adalah harinya. Inilah perpisahan yang membuka gerbang. Di sisi lainnya berdiri semua yang telah kupersiapkan sementara kamu masih terikat. Kebebasan tidak jauh, anakku. Itu hanya selangkah penyerahan diri. Berjalanlah bersamaku melalui gerbang ini, dan jangan melihat ke belakang seperti yang dilakukan orang-orang yang penakut. Lihatlah ke depan. Disitulah aku memimpin, dan aku tidak memimpin anak-anakku ke dalam kebinasaan. Aku memimpin mereka pulang. Sekarang, biarlah aku menunjukkan kepadamu apa yang sebenarnya dilakukan oleh tahun-tahun yang sulit itu, karena aku tahu kamu telah mempertanyakannya. Kamu telah bertanya mengapa jalannya harus seterjal ini, mengapa pertempuran-pertempuran terus datang, mengapa kelegaan selalu tampak satu bukit lagi. Kamu bertanya-tanya pada suatu saat, apakah aku sedang menentangmu? Aku tidak. Aku sedang menempa sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa ditempa oleh kenyamanan. Emas tidak menjadi murni dengan berdiam di dalam tanah. Ia melewati api, dan api itu tidak menghancurkan. Api itu memisahkannya dari segalanya yang bukan emas. Itulah yang telah dilakukan pencobaan-percobaanmu. Mereka telah membakar apa yang dangkal, sehingga apa yang tersisa dalam dirimu adalah nyata. Kamu bukan orang yang sama yang memasuki api-api itu. Kamu lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih sejati. Beban yang sekarang bisa kamu tanggung akan meratakan orang yang dulu kamu jadikan dirimu. Badai-badai mengajarkan akar-akarmu untuk menghujam dalam. Pohon yang tidak pernah menghadapi angin tumbuh tinggi dan berongga, dan angin kencang pertama menumbangkannya. Tetapi pohon yang telah membungkuk di bawah banyak badai, menancapkan akar-akarnya ke dalam batu karang. Kamu telah membungkuk, anakku. Kamu pikir membungkuk berarti kamu sedang patah, tetapi kamu tidak patah. Dan sekarang kamu telah berakar dalamku pada kedalaman yang tidak bisa dijangkau oleh badai yang berlalu. Aku ingin kamu mengingat Yeriko. Umatku berjalan mengelilingi kota itu sekali sehari selama 6 hari, dan tidak ada yang terjadi. Tidak ada retakan yang muncul, tidak ada batu yang bergeser. Di mata semua orang yang menyaksikan, berbaris mereka tampak sia-sia. Bayangkan jika mereka menyerah pada malam ke-6, kaki yang pegal dan diejek dengan tembok yang masih berdiri. Mereka akan pergi tepat 1 hari sebelum mujizat itu, tetapi mereka terus melanjutkan. Dan pada hari ke-7, pada bunyi sorak-sorai itu, tembok-tembok itu runtuh rata. Kukatakan ini kepadamu karena kamu lebih dekat ke hari ke-7-mu dari yang kamu sadari. Tembok-tembok dalam hidupmu tampak sama kokohnya.
Begitulah tampilan tembok-tembok tepat sebelum mereka runtuh. Jangan mengukur kemajuanku dari apa yang dilaporkan matamu. Keruntuhan-keruntuhan yang paling penting dimulai secara tak terlihat. Teruslah berputar, teruslah taat, teruslah percaya. Sorak-sorayanmu akan datang. Ingat juga orang yang ada di kolam Bethesda. 38 tahun ia berbaring di sana menunggu air bergejolak, menyaksikan orang lain menerima apa yang selalu lolos darinya. Ketika aku datang kepadanya, aku mengajukan satu pertanyaan. Maukah engkau sembuh? Kedengarannya seperti pertanyaan aneh untuk diajukan kepada seseorang yang menderita. Tetapi penderitaan yang panjang dapat mengajarkan jiwa untuk membangun rumahnya di dalam penyakitnya, untuk berhenti membayangkan kehidupan lain apapun. Maka sekarang aku mengajukan pertanyaan yang sama kepadamu, dan aku mengajukannya dengan segenap kelembutan. Maukah kamu menjadi sembuh? Bukan sekadar dihibur di tempat lama, tetapi diangkat keluar darinya. Kesembuhan akan mengubah segalanya. Itu akan memintamu untuk mengangkat tikarmu dan berjalan, untuk hidup tanpa cerita yang telah menjelaskan hidupmu selama ini. Jika jawabanmu adalah ya, maka katakanlah ya kepadaku sekarang jauh di dalam rohmu, yaitulah engsel di mana seluruh saat ini berputar. Dan belajarlah dari Marta dan Maria. Marta bergegas di sekitar rumah dengan cemas dan gelisah tentang banyak hal, sementara Maria duduk di kakiku dan mendengarkan. Hanya satu hal yang perlu, dan Maria telah memilih itu. Pada hari-hari ini, anakku, jadilah Maria. Tugas-tugas bisa menunggu. Kekhawatiran-kekhawatiran bisa ditunda. Tetapi momen-momen seperti ini, ketika surga membungkuk rendah untuk berbicara, tidak boleh ditukar dengan kesibukan. Bagian yang kamu terima di kakiku tidak bisa diambil darimu. Aku tahu ketekunan lebih mudah dipuji daripada dipraktikkan. Aku tahu ada malam-malam ketika kamu berkata, aku tidak bisa melakukan ini lagi besok. Namun besok datang dan kamu melakukannya. Tahukah kamu apa artinya itu? Kekuatanku telah bekerja dalam kelemahanmu sepanjang waktu. Ketika kamu paling kosong dan masih mengambil langkah berikutnya, langkah itu adalah milikku dan milikmu bersama-sama. Kamu tidak pernah sekalipun berjalan sendiri, bahkan pada hari-hari ketika kamu yakin bahwa kamu sendirian. Maka inilah firmanku untuk pertempuran-pertempuran yang tersisa. Jangan takut menghadapi mereka. Aku sudah pergi mendahului kamu ke dalam setiap pertempuran. Ada bahaya-bahaya yang telah kuhapus dari jalanmu, yang tidak akan pernah kamu ketahui. Jebakan-jebakan yang dibatalkan sebelum kakimu pernah mencapainya. Perlindungan yang tidak bisa kamu lihat tetap merupakan perlindungan. Perisai yang sama ada di hadapanmu sekarang. Maka tetap teguhlah dan jangan buang kepercayaanmu, karena ia mendatangkan upah yang besar. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Panen sudah pasti bagi mereka yang tidak menyerah. Orang boleh menangis semalam suntuk, tetapi pada waktu pagi terdengarlah sorak-sorai. Dan paginya, anakku, lebih dekat dari sebelumnya. Jangan biarkan siapapun meyakinkanmu bahwa ketekunanmu tidak berguna. Surga melihatnya secara berbeda. Setiap tindakan kesetiaan yang diam-diam telah dicatat.
Setiap kali kamu memilih harapan, ketika keputusasaan lebih mudah, itu berarti setiap doa yang diulang melalui gigi yang terkatup telah naik ke hadapanku seperti dupa. Tidak ada yang dipersembahkan kepadaku dalam iman yang pernah hilang. Tidak ada. Dan ketika kamu tidak bisa berjuang, beristirahat bukanlah mundur. Bahkan hambaku Elia, setelah kemenangan terbesarnya, berbaring kelelahan di bawah pohon arar dan meminta agar hidupnya berakhir. Aku tidak menegurnya, aku memberinya makan. Dan aku membiarkannya tidur, dan kemudian aku memberinya makan lagi. Dan dalam kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari. Terkadang, hal yang paling setia yang bisa kamu lakukan adalah makan dan tidur dan membiarkanku memulihkanmu. Tidak ada rasa malu dalam hal itu. Perjalanannya panjang, dan aku tahu bagaimana kamu dibuat. Suatu hari, kamu akan melihat ke belakang pada rentang jalan ini dan memahami apa yang dibentuknya darimu. Kamu akan melihat bahwa jalan yang sempit itu membawamu menuju tempat yang luas sepanjang waktu. Sampai hari itu, berjalanlah karena iman, bukan karena melihat. Aku ada di sampingmu di jalan ini, lebih dekat dari bayanganmu. Dan aku tidak pernah lelah. Nyatakan aminmu sekarang jika imanmu masih berdiri. Sekarang, biarlah aku mengajarimu jalan hati yang bersyukur, karena itu akan menjaga semua yang akan kuberikan kepadamu. Ketika berkat akhirnya bersandar di tanganmu, bahaya yang diam-diam tiba bersamanya. Bahaya melupakan. 10 orang kusta disembuhkan di jalan dan hanya 1 yang berbalik untuk mengucapkan syukur. Aku tidak ingin jawaban atas doamu menjadi hal yang menarikmu menjauh dariku. Maka mulailah setiap pagi dengan rasa syukur sebelum kebisingan hari bisa membanjiri. Bersyukurlah kepadaku untuk napas di dadamu. Bersyukurlah kepadaku untuk orang-orang yang mencerahkan jam-jammu. Bersyukurlah kepadaku untuk rahmat-rahmat yang menemanimu sementara kamu tidur, karena mereka baru setiap pagi. Beberapa kata yang jujur sudah cukup. Aku tidak mencari upacara. Aku mendengarkan hati yang tulus. Biarlah ucapan syukur datang sebelum permohonanmu, bukan setelahnya. Ketika kamu masuk melalui pintu gerbangku dengan nyanyian syukur, sesuatu berubah dalam dirimu sebelum apapun berubah di sekitarmu. Rasa syukur menjernihkan mata. Itu mengingatkanmu akan setiap kesetiaan masa lalu. Dan kesetiaan yang diingat membuat kepercayaan saat ini lebih mudah. Jiwa yang menghitung berkat-berkatnya mendapati bebannya lebih mudah dihitung juga. Dan waspadalah terhadap kesombongan, anakku. Ketika kelegaan datang, kesombongan akan berbisik bahwa kecerdasanmu sendiri yang membawamu melewatinya. Jangan percaya itu. Pikiran-pikiran seperti itu adalah retakan dalam sebuah bejana, dan berkat bocor keluar dari situ secara perlahan, tanpa disadari, sampai bejana itu berdiri kosong. Kerendahan hati menjaga bejana tetap utuh. Katakanlah dengan bebas, ini adalah tangan Allahku, dan bejana itu akan menampung apa yang kutuangkan ke dalamnya. Jangan meremehkan permulaan yang kecil juga. Ketika kebutuhan terpenuhi, itu mungkin datang sebagai pembukaan yang sederhana daripada banjir. Laluilah itu bagaimanapun. Awal yang kecil meletakkan fondasi yang kokoh.
Kesetiaan merawat hal-hal kecil adalah bagaimana aku mempersiapkan anak-anakku untuk hal-hal yang lebih besar. Jadilah dapat dipercaya dengan hari-hari hal kecil dan kamu akan berdiri teguh di hari-hari hal yang besar. Untuk rumah tanggamu, aku sedang membuka jalan menuju pekerjaan yang jujur dan bermakna di mana usaha bertemu dengan martabat. Pelajarilah semua yang bisa kamu pelajari di setiap pembukaan yang kusediakan. Perlakukan setiap tugas dengan penuh kepedulian sebagai pekerjaan yang dilakukan untukku dan bukan sekadar untuk orang. Usaha yang mantap yang bergabung dengan rasa syukur mengubah penghasilan menjadi keamanan dan keamanan menjadi sukacita berbagi dengan mereka yang masih menemukan pijakan mereka. Inilah jalan yang tenang menuju kelimpahan, dan itu adalah jalan yang baik. Jika apa yang kuberikan berbeda dari apa yang kamu minta, terimalah dengan kepercayaan daripada keengganan. Aku melihat seluruh bentang hidupmu, bagian-bagian di belakangmu, dan bagian-bagian yang masih tersembunyi dari pandangan. Terkadang hal yang kamu minta akan mempersempit jalanmu, dan hal yang kuberikan sebagai gantinya akan memperlebarnya. Pilihan-pilihanku untukmu mengalir dari kepedulian yang dalam. Terimalah mereka dengan keyakinan mengetahui bahwa bagian yang disediakan sesuai dengan perjalananmu, dan biarlah rasa syukurmu melimpah kepada orang lain. Ucapkan semangat kepada 3 orang yang sedang sakit hati, dan perhatikan ketenangan yang menyelimuti mereka. Dunia yang lelah diubah oleh tindakan-tindakan setia yang kecil seperti itu, lebih dari sekadar pidato besar. Ketika kamu memberkati orang-orang yang dalam kesakitan, kamu mencerminkan karakterku sendiri, dan aku bergembira di dalamnya. Orang-orang yang kamu kasihi akan belajar lebih banyak dari cara kamu hidup dengan bersyukur daripada dari apapun yang kamu perdebatkan. Berhati-hatilah juga terhadap suara-suara yang kamu jadikan fondasi hidupmu. Ada suara-suara yang menjanjikan banyak dan tidak memberikan apa-apa. Ajaran-ajaran yang berkilau yang melewatkan kebenaran maupun kasih. Tetaplah berakar pada apa yang kamu ketahui setia. Bimbinganku selalu mengarah pada kebaikan, kebijaksanaan, dan integritas. Jika sebuah suara membawamu ke tempat lain, bagaimanapun kesannya, itu bukan suaraku. Kamu mengenal suaraku seperti domba mengenal gembalanya, dan aku akan terus menyelaraskan telingamu kepadaku. Ada kecemerlangan tentang kehidupan yang bersyukur yang tidak bisa dipalsukan. Orang-orang merasakannya. Mereka mungkin tidak mengetahui namanya, tetapi mereka tertarik pada sumbernya. Jadi jangan sembunyikan cahaya yang telah kutempatkan dalam dirimu. Biarlah keteguhanmu dalam pencobaan dan rasa syukurmu dalam berkat menunjuk dengan diam-diam kepadaku. Kehidupan yang tenang, yang meluap dengan rasa syukur membawa lebih banyak hati pulang daripada kehidupan yang bising. Ketika tantangan muncul, dan mereka masih akan muncul, segera kembali ke dasar. Bernapaslah perlahan. Ingat kembali bukti pemeliharaanku di masa lalu, karena kamu sekarang memiliki banyak bukti itu. Peganglah frustrasi dengan longgar dan kebijaksanaan dengan erat. Berbicaralah dengan baik kepada dirimu sendiri saat kamu menyesuaikan diri, karena kekerasan terhadap jiwamu sendiri bukan kerendahan hati. Dan itu tidak menghormati Dia yang menciptakanmu. Setiap rintangan yang dihadapi dengan keberanian
dan rasa syukur memperhalus karaktermu dan memperkaya ceritamu. Dan akhiri setiap malam seperti kamu memulai pagi. Biarkan pikiranmu yang terakhir sebelum tidur menjadi ucapan syukur yang sederhana atas bimbingan yang diberikan, atas kekuatan yang disuplai, atas pelajaran yang dipelajari. Lepaskan sisa-sisa kekhawatiran hari itu ke dalam penjagaanku. Kamu bisa meletakkannya karena aku tetap terjaga bagaimanapun. Sesungguhnya Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Beristirahatlah dan biarkan malam berlalu di bawah kepedulianku. Perhatikan keajaiban-keajaiban kecil saat kamu melangkah. Cahaya pagi di atas meja, tawa yang dibagi dengan seorang teman, kebaikan tak terduga dari orang asing. Harta-harta sederhana ini melatih hati untuk menemukan kebaikan, bahkan pada hari-hari yang sulit. Dan hati yang terlatih melihat kebaikan menjadi tangguh. Seiring waktu, latihan yang tenang ini akan menjagamu tetap teguh, di mana obat-obatan yang lebih keras gagal. Hanya butuh sejenak perhatian, dan itu terbayar dalam kedamaian. Rasa syukur tidak membutuhkan apa-apa darimu, namun berarti segalanya. Karena itu menjaga hatimu menghadap kepadaku, dan hati yang menghadap kepadaku adalah hati yang bisa kupenuhi. Inilah rahasia jiwa yang puas, anakku. Bukan lebih banyak, tetapi rasa syukur atas apa yang ada, yang secara misterius membuka jalan menuju lebih dari yang kamu minta. Praktikkan setiap hari dalam hal-hal kecil sampai itu menjadi udara yang kamu hirup. Peganglah kata-kata ini erat-erat saat kita sampai pada hal terakhir yang harus kusampaikan. Karena sekarang aku siap untuk berbicara tentang apa yang sedang dilepaskan atas hidupmu pada jam ini. Apa yang telah kupersiapkan tidaklah kecil, dan aku ingin kamu menerimanya dengan hati yang telah siap, hati yang dibebaskan, hati yang melimpah dengan rasa syukur, karena kamu telah tinggal bersamaku, karena kamu telah mendekatkan diri dan menerima firman-Ku dengan hati yang terbuka. Aku sekarang menyatakan atas dirimu apa yang surga telah tahan untuk jam ini. Dengarlah aku dengan jelas, karena aku tidak berbicara dalam teka-teki. Aku berbicara dengan kepastian, dan apa yang kuyatakan tidak bisa dibatalkan. Inilah jam terobosan, dan itu dimulai sekarang. Belenggu-belenggu yang telah mengikatmu sedang putus. Beban-beban tak terlihat yang menekan dadamu. Siklus-siklus yang tampaknya tidak ada akhirnya. Pola-pola ketakutan dan keberatan yang terus kembali lagi dan lagi. Semuanya sedang menyerah di bawah kuasa kehadiranku. Di mana Roh Tuhan ada, di situ ada kemerdekaan, dan aku melepaskan kemerdekaan itu atas dirimu saat kamu mendengarkan. Kamu tidak akan hidup terikat lebih lama. Pintu-pintu yang tetap tertutup sedang terbuka. Aku tahu berapa kali kamu mengetuk dan tidak mendengar apa-apa. Aku tahu usaha-usaha yang berakhir dengan penolakan dan harapan-harapan yang berakhir dengan penundaan. Pintu-pintu itu tertutup karena jamnya belum tiba, bukan karena kamu ditolak selamanya. Sekarang jamnya telah tiba. Pembukaan-pembukaan yang tidak bisa disegel oleh manusia manapun sedang ditempatkan di hadapanmu.
jalan-jalan yang tidak pernah kamu bayangkan sedang dibersihkan. Ketika itu terjadi, kamu akan tahu tanpa keraguan bahwa itu adalah tanganku, karena tidak ada penjelasan lain yang akan cocok. Kesembuhan sedang bergerak ke arahmu bagi tubuh, pikiran, dan hatimu. Aku adalah Allah yang memulihkan. Di mana penyakit telah menguras tenagamu, aku berbicara pembaruan ke dalam setiap bagian yang tersembunyi dari dirimu. Di mana pikiran-pikiran yang cemas telah berputar tanpa istirahat, aku berbicara damai sejahtera. Tenanglah, terimalah ketenanganku. Badai di dalam dirimu sedang ditenangkan, dan mulai hari ini kedamaian akan menjadi bagianmu dalam ukuran yang semakin besar. Aku juga sedang menyembuhkan hatimu. Kehilangan-kehilangan yang memotong dalam, musim-musim kesedihan, kekecewaan yang kamu berhenti sebutkan karena sepertinya tidak ada yang mengerti. Aku sedang merawat setiap satu dari mereka. Kepahitan yang mencoba berakar telah dicabut. Keberatan yang kamu pikir bersifat permanen sedang terangkat. Kamu tidak akan lagi berjalan dalam bayangan kemarin. Kamu akan berjalan dalam terang apa yang sedang kulakukan sekarang. Dan aku tidak hanya memulihkan, aku juga melipat gandakan. Dalam hubunganmu di mana ada jarak, aku akan membawa rekonsiliasi. Di mana ada kesepian, aku akan membawa persahabatan yang sejati. Orang-orang yang akan berdiri bersamamu dalam doa dan percaya bersamamu. Orang-orang yang tidak peduli dengan masa lalumu, karena mereka bisa melihat masa depanmu. Bukalah hatimu untuk menerima mereka. Pengasingan tidak pernah menjadi rancanganku untukmu. Dalam pemeliharaanmu, aku sedang membuka aliran-aliran. Kekurangan yang kamu alami adalah musim, bukan hukuman. Aku sedang membawa peningkatan, di mana ada penurunan, dan kecukupan, di mana tidak pernah ada kecukupan. Ingatlah roti dan ikan, dan ingat apa yang kamu letakkan di tanganku dengan kepercayaan. Aku adalah Allah yang melipat gandakan apa yang dipersembahkan dalam iman, dan panen yang kubicarakan sudah tumbuh menuju pintumu. Terimalah juga ketenanganku untuk pikiranmu. Kamu telah menanggung pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki jawaban cepat, dan kamu telah lelah mempertanyakannya. Letakkan mereka di kakiku malam ini. Beberapa jawaban akan datang seiring waktu, dan beberapa akan menunggu kekekalan, tetapi tidak ada satupun yang hilang. Kamu tidak membutuhkan setiap penjelasan untuk memiliki damai sejahtera. Kamu perlu mengetahui bahwa Dia yang memegang jawaban-jawaban itu mengasihimu, dan Ia memang mengasihimu. Biarlah itu cukup untuk malam ini, dan kamu akan mendapatinya cukup untuk hari esok juga. Sekarang, sebelum aku selesai, terimalah tugasmu. Keluarlah dari momen ini secara berbeda dari cara kamu masuk. Bawalah dirimu sebagai seseorang yang telah mendengar dari Allah yang hidup, karena kamu memang telah mendengar. Ketika kebohongan-kebohongan lama kembali, jawablah mereka dengan lantang, dengan apa yang telah kusampaikan kepadamu hari ini. Ketika tembok-tembok masih tampak tinggi, ingatlah hari ketujuh. Ketika masa penantian terus memanjang, ingatlah benih di bawah tanah yang hidup dan sedang tumbuh.
tidak ada satupun yang telah kufirmankan kepadamu yang akan jatuh ke tanah. Bagikanlah harapan yang telah kamu terima, bukan melalui perdebatan, tetapi melalui kehadiran. Jadilah orang yang tenang di ruangan yang penuh kecemasan. Jadilah suara yang baik di mana suara-suara lain keras. Berjalanlah di sisi mereka yang merasa tersesat sampai mereka bisa menemukan jalan, dan biarlah kehidupanmu yang teguh dan bersyukur menunjuk dengan diam-diam kepadaku. Cahaya yang telah kunyalakan dalam dirimu bukan untuk disembunyikan. Tempatkan di mana yang lelah bisa melihatnya, dan tetaplah dekat denganku. Bukan hanya dalam krisis, tetapi dalam ketenangan yang mengikutinya. Berbicaralah denganku di pagi hari sebelum hari dimulai. Berbicaralah denganku di malam hari sebelum tidur menghampirimu. Bawalah kepadaku sukacitamu, bukan hanya kedaruratanmu. Kedekatan inilah harta yang sesungguhnya, lebih besar dari setiap berkat lain yang telah kusebut, karena setiap berkat lain mengalir keluar darinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jika kamu menyimpang dan anak-anakku terkadang menyimpang, jangan tinggal jauh karena rasa malu. Kembalilah sesegera kamu menyadarinya. Satu pikiran yang diam-diam diarahkan kepadaku, satu kata yang jujur, dan persekutuan itu kembali utuh. Pintuku tidak memiliki kunci di sisimu, dan sambutanku tidak kedaluarsa. Tidak ada apapun yang kamu akui kepadaku yang akan pernah membuatku mengasihimu lebih sedikit dari yang kulakukan pada momen ini. Dunia di sekitarmu akan terus berguncang. Badai-badai akan berkumpul di banyak tempat, dan banyak hati akan gelisah. Tetapi kamu akan seperti rumah yang dibangun di atas batu, karena kamu telah mendengar kata-kata ini dan berpegang teguh padanya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu sekarang mengetahui siapa yang memegang dirimu, dan tidak ada apapun dimanapun yang bisa mengendurkan genggaman itu. Maka angkatlah kepalamu, anakku. Malam yang kamu jalani memiliki akhir, dan kamu semakin dekat ke sana dari sebelumnya. Apa yang tadinya kesedihan akan berubah menjadi sukacita. Apa yang tadinya penundaan akan berubah menjadi penggenapan. Apa yang tadinya pencobaan akan menjadi cerita yang kamu ceritakan tentang kesetiaanku. Aku telah bersamamu di setiap musim, dan aku bersamamu sekarang, dan aku akan bersamamu melalui semua yang akan datang, hingga ujung dan melampaui itu. Pergilah dalam damai, pergilah dengan keyakinan, pergilah sebagai seseorang yang dikasihi melampaui ukuran, dipilih dengan sengaja, dan tidak pernah sendirian. Aku adalah permulaan ceritamu dan penyelesaiannya, dan segala sesuatu di antaranya tersimpan dengan aman di tanganku. Inilah firmanku atas hidupmu, dan firmanku tidak kembali dengan sia-sia. Jika kamu mempercayakan kepadaku semua yang akan datang, biarlah aminmu menjadi kata terakhir yang kamu ucapkan malam ini. Anakku, berhentilah sejenak dari apapun yang sedang kamu lakukan. Ya,